tingkat 2 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 atau Corona pada ibu hamil. Nah, di sebelah saya ini ada Ibu Dian yang merupakan salah satu ibu hamil di kampung saya. Baik Bu, saya akan melakukan penyuluhan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, saya akan melakukan penyuluhan mengenai COVID-19 atau Corona. Nah, saat ini kan sedang memuncaknya virus COVID-19 atau orang sering-sering menyebutnya virus Corona. Jadi Bu, awal mula virus ini adalah berasal dari Wuhan, daerah di Cina. Nah, saat ini tingkat kematian akibat virus Corona ini sudah cukup meningkat di seluruh negara Bu, termasuk negara kita Indonesia. Infeksi virus ini dapat mematikan, tapi tidak semua yang terinfeksi virus ini bisa mati. Virus ini cepat mewabah karena penularannya langsung antar manusia. Makanya sekarang ini banyak sekali negara yang melakukan sistem lockdown atau penguncian. Nah Bu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk waspada terhadap virus ini. Yang pertama dimulai dari pertanyaan mengenai perjalanan ke negara-negara lain yang terjangkit virus corona. Kita akan menanyakan seperti apakah saat dia pulang ke Indonesia, pulang ke sini dalam keadaan tidak baik-baik saja, yaitu sakit, flu, susah bernafas, sakit pada tenggorokan seperti itu. Jika iya, maka akan dilakukan karantina. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan seperti mengajarkan orang-orang untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian juga menganjurkan orang untuk menggunakan masker seperti itu. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Terima kasih ya Bu atas waktunya. Nah, inilah penyuluhan hari pertama. Akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini penyuluhan pada hari kedua dengan pasien yang sama, yaitu Ibu Dian. Nah, materi hari kedua ini Bu, saya akan memberitahu Ibu tentang pencegahan penularan COVID-19 atau virus corona pada ibu hamil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit penanganan secara umum ya Bu ya. Nah, penanganan secara umum itu yang pertama melakukan cuci tangan yang baik dan benar, menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air, bisa menggunakan hand sanitizer ya Bu ya. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi Bu, sebelum kita memegang daerah mata, hidung dan mulut, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kan kita nggak tahu ya Bu ya, di tangan kita ini ada virusnya atau tidak. Kemudian sebisa mungkin hindari dengan orang yang sedang sakit Bu. Misalnya di keluarga Ibu ini atau saudara-saudara Ibu ada yang sedang sakit, kan Ibu sedang hamil nih kan. Jadi hindari terlebih dahulu, bukan menjauh sangat jauh gitu tidak, tapi ya menghindar begitulah Bu ya. Kemudian gunakan masker. Nah, kalau Ibu lagi flu, Ibu sebaiknya menggunakan masker ya Bu ya. Tetap tinggal di dalam rumah saja, jangan kemana-mana, takutnya kan Ibu lagi sakit malah menyebarkan ke yang lain-lainnya. Kemudian tutupi mulut dan hidung ketika Ibu bersin menggunakan tisu ya Bu ya. Nah, jika Ibu tidak ada tisu, Ibu bisa melakukan etika batuk, yaitu menggunakan siku. Seperti ini ya Bu ya. Kemudian bersihkan dan lakukan disinfeksi daerah yang sering Ibu gunakan, atau benda-benda yang sering Ibu gunakan seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan juga penanganan untuk ibu hamil. Penanganan secara umum bagi ibu hamil itu untuk pemeriksaan kehamilan, pertama kali Ibu harus buat janji dulu dengan dokter atau bidannya, supaya Ibu nanti kalau udah sampai sana tidak menunggu lama sehingga Ibu bertemu dengan pasien-pasien lainnya.
Kemudian di rumah ini Bu wajib melakukan pengisian stiker P4K. Nah, di situ boleh dipandu oleh bidan setempat. Kemudian Ibu juga harus mempelajari buku KIA yang diberikan ya Bu ya, yang warnanya pink itu. Nah, di situ tuh nanti banyak sekali penjelasan-penjelasan yang baik dan Ibu bisa ikuti. Kemudian ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa misalnya ibu nanti melakukan senam hamil atau jalan pagi secara rutin ya Bu ya. Kemudian ibu juga tetap dianjurkan mengkonsumsi tablet penambah darah dengan dosis yang sudah disesuaikan seperti itu. Nah, kalau ibu mengikuti kelas ibu hamil sebaiknya ditunda terlebih dahulu ya Bu ya, sampai wabah COVID-19 ini atau virus corona ini sudah dinyatakan berakhir seperti itu ya Bu ya. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Tidak, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, baiklah, itulah penyuluhan hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan pada hari ketiga dengan pasien yang sama, yaitu Ibu Dian, seorang ibu hamil di kampung saya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan mengajarkan kepada Ibu Dian bagaimana sih teknik mencuci tangan yang baik dan benar ya Bu ya. Nah, sebelum saya mengajarkan bagaimana cara teknik mencuci tangan yang baik dan benar, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih manfaat dari cuci tangan ini ya Bu ya. Nah, cuci tangan ini banyak sekali manfaatnya, apalagi pada masa-masa saat ini ya Bu ya. Masa di mana sedang memuncaknya virus COVID-19 atau virus corona. Mencuci tangan menjadi hal wajib untuk setiap orang, baik saat dia akan melakukan suatu tindakan atau sesudah melakukan tindakan ya Bu ya. Bahkan mencuci tangan ini juga dilakukan saat kita akan menyentuh area mata, hidung, mulut. Kita sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu, karena dengan mencuci tangan bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di tangan kita atau virus-virus yang tidak sengaja kita bawa pulang ke rumah seperti itu ya Bu ya. Nah, cuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah Bu. Yang pertama, kita menggunakan air yang mengalir, kemudian kita sisihkan baju terlebih dahulu ya Bu ya sampai siku seperti ini. Kemudian kita melakukan tindakan yang pertama, yaitu mengusap telapak tangan, dimulai dari arah jari kelingking ke ibu jari ya Bu ya, seperti ini. Kemudian cuci tangan itu dilakukan selama 20 detik ya Bu ya, dilakukan selama 20 detik. Kemudian setelah telapak tangan, kita melakukan pencucian pada punggung tangan kiri dan kanan ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan cuci pada sela-sela jari ini ya Bu ya. Kemudian kita melakukan pada punggung tangan dengan melakukan penguncian seperti ini. Setelah itu kita membersihkan ibu jari seperti ini, kiri dan kanan juga. Kemudian ujung-ujung kuku dengan cara memutar di telapak tangan dari arah kelingking ke ibu jari. Lakukan kiri dan kanan. Kemudian kita bilas menggunakan air mengalir. Nah, itu juga gerakan yang sama Bu, seperti itu. Nah, apakah Ibu paham atau ingin diulangkan kembali? Coba kita praktekkan lagi Bu. Ya, kita praktekkan ya Bu ya. Yang pertama, kita mencuci daerah telapak tangan dari daerah kelingking ke ibu jari. Kemudian yang kedua pada punggung tangan kiri dan kanan ya Bu ya. Kemudian pada sela-sela jari. Kemudian melakukan pada punggung tangan dengan cara penguncian seperti ini ya Bu ya. Ini agar yang di dekat ujung jari ini hilang ya Bu. Kemudian pada ibu jari. Yang kelima ibu jari ya Bu. Kemudian kiri dan kanan. Selanjutnya yang terakhir yang keenam,
ujung-ujung kuku ini dengan cara memutar dari daerah kelingking ke ibu jari seperti ini, Bu. Kemudian bilas dengan air bersih. Nah, jika tidak ada air atau kita ini sekarang sedang tidak berada di dekat ada airnya, ibu bisa menggunakan hand sanitizer ya, Bu ya. Nah, itu penting juga dibawa untuk kemana-mana. Ibu bisa simpan di dalam tas. Kemudian jika ingin melakukan suatu tindakan atau sesudah melakukan apapun atau sesudah memegang apapun yang ibu anggap itu kotor atau ada virusnya, ibu bisa langsung menggunakan hand sanitizer. Nah, caranya itu tetap sama juga ya, Bu ya. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ibu sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya, Bu ya. Baik, terima kasih ya, Bu, atas waktunya hari ini. Nah, itulah penyuluhan pada hari ketiga tentang bagaimana cara teknik mencuci tangan yang baik dan benar pada masa COVID-19 atau virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini penyuluhan pada hari keempat dengan pasien yang sama yaitu Ibu Dian. Nah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara membuat larutan desinfektan sendiri ya, Bu ya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Sebelum saya mengajarkan bagaimana cara membuat larutan desinfektan, saya akan menjelaskan sedikit tentang desinfektan ya, Bu ya. Desinfektan itu adalah cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida atau alkohol yang digunakan untuk membersihkan atau bertujuan untuk membunuh bakteri, kuman atau mikroorganisme berbahaya lainnya ya, Bu ya, yang terdapat pada ruangan atau benda-benda yang sering kita pegang seperti itu. Nah, kenapa sih kita membuat larutan desinfektan sendiri itu, Bu? Nah, fungsinya itu kita kan tidak tahu ya, Bu ya, di sekeliling kita itu bagaimana. Nah, jadi membuat larutan itu kita bisa gunakan untuk menyemprot rumah kita. Kemudian kita bisa juga menyemprot barang-barang yang sering kita sentuh atau barang-barang yang sering kita pakai seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan kepada Ibu atau memberitahu bagaimana sih caranya membuat larutan itu. Nah, yang pertama itu kita harus menggunakan alat-alatnya. Yang kita gunakan yang pertama yaitu botol kaca beserta tutupnya. Kemudian kita menggunakan botol penyemprot yang kecil-kecil yang kayak plastik itu ya, Bu ya, tahu ya, banyak di pasaran. Kemudian kita juga harus menggunakan sarung tangan karet, masker. Jika ada sepatu kulit kita juga bisa pakai, Bu. Nah, kemudian kita juga menggunakan bahannya itu yang mudah dicari oleh kita. Kan seharusnya larutan desinfektan itu menggunakan yang tadi saya sebutkan. Tapi karena kita menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, jadi kita menggunakan cairan pemutih saja atau cairan karbol. Nah, bahannya itu 30 ml cairan pemutih atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian bahan yang kedua 1 liter air bersih ya, Bu ya. Nah, cara membuatnya itu kita masukkan cairan pemutih itu ke dalam botol kaca yang ada tutupnya tadi secara perlahan. Kemudian kita campurkan dengan air yang kita sediakan tadi sebanyak 1 liter. Kemudian kita lakukan penyampuran, dicampur, diaduk sampai rata ya, Bu ya. Nah, pastikan saat membuat larutan itu Ibu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, pokoknya safety untuk tubuh Ibu gitu ya, Bu ya. Karena cairan ini sedikit sensitif dengan badan kita. Kemudian setelah kita campurkan, Bu ya, kita tutup botolnya, kemudian kita lakukan penggoncangan agar si cairan pembersih tadi dengan airnya tercampur dengan rata. Kemudian apabila cairannya sudah tercampur, Ibu bisa membagikan larutannya itu kepada botol plastik tadi, botol semprot tadi. Nah, Ibu bisa bagikan. Nah, kan itu bisa lebih membuat Ibu lebih gampang cara memakainya, praktis seperti yang Ibu bilang tadi, praktis. Nah, kalau sudah dibagikan itu berarti cairannya sudah bisa digunakan. Nah, itu mudah kan, Bu, cara buatnya.
Tapi ingat, setiap mau buat, ibu harus memakai alat pelindung diri seperti masker dan kawan-kawannya, sarung tangan dan juga sepatu tuh juga. Nah, sebelum ibu menyemprotkan cairan desinfektan itu pada daerah-daerah yang sering ibu gunakan atau seperti remote TV, remote AC atau handphone, sebaiknya ibu menggunakan air panas terlebih dahulu gitu sebelum disemprotkan gitu Bu. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan Bu? Ya, jadi nanti bisa langsung dipraktekkan ya Bu ya. Kan pakai cairan pemutih itu ada di sini gitu ya Bu ya. Nah, baik ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Baiklah, itu tadi penyuluhan pada hari keempat tentang mengajarkan bagaimana cara membuat larutan desinfektan sendiri di rumah. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini penyuluhan pada hari kelima. Di sini saya akan memberitahu Ibu tentang protokol keluar dan masuk rumah di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, di sebelah saya saat ini adalah Ibu Dian, pasien yang sama. Tadi sebelumnya kita sudah cuci tangan ya Bu ya. Nah Bu, melakukan karantina selama virus COVID-19 ini kan sangat diperlukan selama 2 minggu ya Bu ya. Namun walaupun kita sedang melaksanakan karantina mandiri, kita juga pasti ada keperluan untuk keluar rumah itu seperti berbelanja atau sebagainya. Nah, saat keluar rumah, ibu itu harus tetap hati-hati untuk meminimalisirkan agar tidak terpapar oleh virus corona ya Bu ya. Selalu menjaga diri, kesehatan, serta kebersihan. Jika terpaksa memang mendesak harus keluar rumah. Ibu tetap juga harus melindungi diri ibu. Jika ibu ingin keluar rumah, ibu tetap harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya Bu ya. Nah, ibu juga harus menaati peraturan pemerintah, yaitu melakukan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak sekitar 1,5 meter dengan orang lain ya Bu ya. Nah, protokol keluar rumah itu yang pertama, jika ibu ingin keluar rumah, sebaiknya ibu menggunakan jaket atau baju berlengan panjang. Kemudian jangan menggunakan aksesoris seperti anting-anting, cincin, gelang, seperti itu jangan ya Bu ya. Kemudian pakai masker sebelum keluar rumah. Nah, pastikan masker itu yang digunakan itu menutupi hidung, mulut, dagu secara sempurna. Kemudian usahakan tidak menggunakan transportasi bersama. Jangan naik angkot gitu ya Bu ya. Kan itu pasti ramai yang menggunakan kan. Nah, jangan. Kemudian pakai tisu ketika ingin menyentuh benda apapun di luar. Kemudian jika ibu batuk atau bersin, gunakan sapu tangan atau tisu. Nah, kemudian buang tisunya itu ke tong sampah ya Bu ya. Kemudian usahakan kalau bisa ibu menggunakan transaksi online seperti transfer seperti itu ya Bu ya. Jangan menggunakan uang secara tunai. Nah, uang itu bisa menyebarkan virus ya Bu ya. Kemudian rajin mencuci tangan ya Bu ya. Habis ngapain aja, sebelum ngapain aja itu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian hindari menyentuh area segitiga muka yaitu mata, hidung, mulut sebelum tangan itu benar-benar bersih. Kemudian melakukan physical distancing, yaitu jaga jarak ya Bu ya, 1,5 meter yang saya bilang tadi. Kemudian setelah keluar rumah ada protokol masuk rumah Bu. Nah, sesampainya di rumah, ibu jangan menyentuh keluarga atau benda apapun yang sering dipakai keluarga. Sebaiknya ibu cuci tangan dahulu. Kemudian ibu mengganti semua pakaiannya, kemudian masukkan ke keranjang dan pisahkan dengan pakaian yang ada pakaian kotor keluarga yang lain. Kemudian letakkan tas, dompet, kunci dan lain-lain. Kemudian segera semprotkan cairan desinfektannya ya Bu ya. Setelah itu ibu harus langsung mandi dan membersihkan diri agar kuman bakterinya tidak ikut menyebar di dalam rumah. Selanjutnya jika ibu tidak memungkinkan untuk mandi, langsung mandi,
cuci saja, cuci semua area kulit yang terpapar oleh udara luar. Kemudian bersihkan ponsel, pokoknya barang-barang yang ibu bawa tadi disemprot desinfektan. Begitu juga belanjaan ibu, kalau ibu habis belanja, seperti itu Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Baiklah, inilah penyuluhan pada hari kelima atau hari terakhir. Terima kasih kepada Ibu Dian sudah menemani saya selama 5 hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak ya Bu ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.